Halo guys, aku sudah lama tidak membuat video guys. Aku sudah lama tidak upload. Soalnya aku lagi malas. Aku cuma mau cerita aja sih guys. Kemarin itu ada peristiwa yang menyebalkan sekali. Aku sambil pakai ini dulu ya. Nggak pakai apa-apa sih sebenarnya, cuma pakai pelembab aja biar nggak kering mukanya. Karena sekarang lagi musim dingin. Nah guys, aku nih kan kerja di Hong Kong ini udah hampir 3 tahun ya. Terus ceritanya di Hong Kong ini, karena aku dulu kerja di Taiwan ya, jadi mungkin aku itu bisa membandingkan negara Hong Kong dan negara Taiwan itu plus minusnya gimana gitu. Nah, jadi di Hong Kong ini kan pekerja PMI itu kan diwajibkan libur 1 minggu 1 kali kan. Setiap weekend itu kita libur, setiap hari Minggu lah lebih tepatnya. Nah terus kalau di Taiwan itu kan nggak diwajibkan libur, tergantung kita apa ya namanya, kesepakatan dengan majikan kan, baru kita bisa ambil libur. Itu pun kayaknya nggak bisa setiap minggu sih, kayaknya cuma 1 bulan 1 kali deh. Nah kalau di sini tuh kan setiap minggu guys liburnya. Cuman kalau di sini itu guys bingung ya, kita libur itu mau kemana. Sedangkan kalau misalnya kita libur mau jalan-jalan terus, itu kan uangnya cepet habis ya guys kita guys. Belum buat makan, belum buat transport, belum buat ini. Jadi kayaknya tuh banyak sekali pengeluarannya gitu. Nah jadi kan kalian kalau mendengar berita soal pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong suka kalau libur suka ngemper-ngemper di taman itu guys, aku kayak gitu juga guys kalau libur, karena menghemat budget kan. Karena yang dipikir kita itu kan gimana caranya kita tuh biar cepat pulang, biar cepat dapat tabungan gitu kan mikirnya. Tapi yang bikin heran itu kan kalau di Hong Kong itu setiap minggu libur. Bingungnya kita nggak dikasih fasilitas tempat untuk berlibur. Di taman namanya kita kerja capek seharian ya, kadang pengen tiduran gitu guys. Kita itu kadang, aku pun sampai beli tenda, sampai beli, kalian tahu tenda kan yang untuk camping itu ya, kayak gitu guys yang aku beli. Kemana kacamata aku? Oh ini. Jadi aku tuh beli tenda camping untuk kayak tempat kita istirahat gitu lah. Karena kalau musim dingin guys, bayangin kalau kita musim dingin duduk di taman seharian itu kayaknya dingin banget ya. Ya kalau cuacanya lagi nggak dingin sih oke-oke aja ya, tapi kalau misalnya dinginnya udah yang kayak kemarin ini kan sampai ngerasain yang 6 derajat 7 derajat, itu kan dingin banget guys. Makanya minusnya di sini itu, di Hong Kong itu, walaupun setiap minggu libur kita nggak ada fasilitas untuk tempatnya. Nah kalau di Taiwan jarang libur. Mungkin kalau yang pabrik setiap minggu ya, pabrik Jompo itu kan beda lagi sama yang PRT kayak aku gini. Kalau mereka kan mungkin pasti setiap minggu libur. Dan di sana itu toko Indo, toko Indonesia, toko Asia gitu tuh kayak menyediakan tempat itu memang lebar banget kalau menurut aku ya, daripada di sini itu ya ampun guys, sumpah. Aku jujur ya, bukan menjelek-jelekan, memang ada yang sebagian itu jorok,
ada yang sebagian tuh bersih, tapi kebanyakan itu guys, kalian tahu nggak sih tempatnya itu kayak cuman satu ruanganku gini, kamarku gini, terus habis itu ya tempat-tempat mereka buat jualan kayak gitu, barang-barang displaynya mereka, habis itu di sini tempat untuk makan, jadi tuh sempit banget guys, nggak bisa bernafas rasanya kalau mau makan di dalam gitu. Nah sedangkan kalau di Taiwan, kayak di Taiwan itu kan kita, kalau kalian yang pernah ke Taiwan itu pasti kalian tahu Taipei Hochosan kan. Itu Taipei Hochosan itu kan punya aula di stasiun itu kan. Di stasiun itu dia punya aula besar, dan di situ kan memang bukan kita PMI aja yang boleh duduk di situ, bahkan orang-orang pribuminya pun boleh kan duduk di situ, kayak ibaratnya duduk makan sambil di situ santai-santai kita istirahat kayak gitulah, kayaknya sih boleh. Aku pun pernah di sana duduk, cuman nggak sering sih ya. Nah terus kalau di sana juga toko Indo itu nih besar-besar, jadi kita kalau musim dingin, lagi dingin banget misalnya di luar, kita tuh bisa duduk standby di dalam toko Indonesia itu, entah itu kita mau karaoke, entah sambil makan, atau cuman santai-santai duduk aja kayak gitu tuh masih enak gitu kayaknya. Cuman yang kuheranin dari Hongkong ini kok, ya ampun, kayak pemerintahnya tuh kayak sama sekali nggak memberikan fasilitasnya untuk kita yang berlibur setiap hari Minggu. Kayak gitu pun kadang ya kita buka tenda itu masih nggak dibolehin, ibaratnya tuh kita tuh masih, ini di taman ini nggak boleh buka tenda, di taman ini nggak boleh buka tenda gitu. Jadi kita tuh mau larinya kemana gitu loh, mau istirahatnya tuh di mana, mau liburnya tuh di mana. Kan nggak semua orang yang bekerja itu mau menyisihkan uangnya untuk setiap hari jalan-jalan ke mall atau kemana, itu kan capek juga ya guys. Kalau yang kerjanya capek apalagi kan ibaratnya. Aku aja yang kerjanya nggak capek tuh, tapi kayak males gitu loh, mau jalan jauh tuh kayak udah memeng aja gitu. Udah apa sih bahasa itunya, memeng itu apa, nggak ngerti deh lah. Pokoknya aku tuh udah capek aja gitu kayaknya kalau mau keluar jauh jalan-jalan gitu tuh kayaknya udah nggak sanggup deh aku. Nggak tahu, karena sekarang udah males aja gitu kayak jalan-jalan. Jadi sekarang tuh aku kalau libur cuman sama kawan-kawan ngumpul aja kayak gitu, terus masak sambil makan kayak gitu, makan bareng, habis itu udah ketawa apa kayak mana, ngobrol-ngobrol, habis itu udah kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi memang menghemat budget banget sih, maksudnya biar cepet kita tuh, biar cepat punya tabungan, biar cepat pulang gitu loh, ya kita itu kayak gitu. Makanya yang ku keluhkan dari negara Hongkong ini kayak gini, kita itu diwajibkan libur setiap minggu tapi kita nggak dikasih fasilitas untuk beristirahat kayak gitulah. Oh, ibaratnya kayak mereka memandang kita, melihat tenda-tenda yang dibuat sama Cece itu, tenda didirikan di taman, padahal kan maksudnya cuman seminggu sekali loh, kita tuh nggak setiap hari kayak gitu. Maksudnya masa iya sih kita tuh cuman 1 minggu 1 kali aja kita itu sampai masih dilarang, padahal kita juga kadang masih tertib kok buang sampah nggak sembarangan. Ibarat kita sampai bawa plastik sampah sendiri, bekas-bekas apa kita makan masih kita kumpulin, kita buang sendiri kayak gitu. Jadi sebenarnya kita itu gimana gitu nasibnya kalau yang buat berlibur setiap minggu terus keluar. Masa iya kita mau suruh nyewa hotel, sedangkan kalian tahu ya, di Taiwan itu hotel dengan harga dulu di tahunku 2018-2017 itu, hotel dengan harga 2000 itu udah mending banget lah menurutku, kayak losmen gitu. Tapi ya lumayan menurutku daripada di sini guys. Di sini itu kalian tahu kan ranjang susun itu, nah itu aja kita satu hari itu $70 Hongkong ya. Misalnya satu orang itu paling murah $60, itu kita tidurnya tuh share, kayak tempat tidur itu tuh share. Jadi ranjang susun yang tingkat itu loh guys, kayak gitu. Menurut kalian gimana?
menurutku sih nggak worth it banget. Makanya keluhanku tuh kalau di Hong Kong ini kok begini ya, maksudnya tuh nggak enaknya kalau kita libur kok susah kali gitu mau cari tempat untuk beristirahat, untuk berlibur gitu, kayak untuk tenang pun kayaknya jenak pun nggak bisa. Ya masa kita mau seharian duduk di, kalian bayangin sih kan di taman itu ada tempat duduk besi, masanya kita seharian mau duduk di situ kan pegel sih, pinggang ini keserang gitu guys, kayak boyok ini udah boyok jompo kan, kita cuman muka-muka aja yang muda, ini fisik udah jompo kali aku rasa. Makanya udah capek banget kayaknya aku ngerasain hidup di Hong Kong ini. Tapi gimana ya, enaknya di sini juga banyak sih, cuman yang ku keluhkan sih saat itu libur aja kita jadi kayak bingung gitu mau liburnya tuh gimana, mau cari tempat di mana. Kalau waktunya musim panas kepanasan, musimnya dingin kedinginan, capek banget aku rasanya. Nggak tahu deh guys, pokoknya itu kalau kesahku. Kalau kalian, menurut kalian yang mbak-mbak yang kerja di Hong Kong ini, menurut kalian gimana kalau misalnya kalian lihat videoku ya? Saran kalian tuh kayak mana? Apa kalian juga merasakan hal yang sama kayak aku? Apa gimana? Coba ya kita berbagi. Oke? Yaudah gitu aja, kayaknya aku curhatnya cuma sampai sini aja deh. Kayaknya aku tuh cuma mau curhat aja, nggak biar unek-unekku di dalam ini keluar aja, biar nggak jadi penyakit ya kan. Ya udah ya, makasih, bye bye.